Bangkitlah sekarang, jadilah terang, sebab kemuliaan Tuhan di atasmu. Bangkitlah sekarang, jadilah terang, sebab kemuliaan Tuhan di atasmu. Bangkitlah sekarang, jadilah. Shalom, rekan-rekan Gule yang dikasihi semua, apa kabar? Harapan masih sehat dan masih bersemangat untuk melayani walaupun dalam masa PKP ini. Begitu lama kita tidak berjumpa, bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan hari ini walaupun dalam virtual sahaja. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengungsikan masa prapaskah, waktu untuk memperbaharui iman, harapan dan kasih. Dan sebenarnya ini adalah tema pesan Prapaskah Pope Francis pada tahun ini. Perjalanan pertobatan melalui puasa, doa, dan sedekah memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan dengan iman yang tulus, pengharapan yang hidup, dan kasih yang efektif. Pope menjelaskan untuk menerima dan menghidupi kebenaran yang diungkapkan dalam Kristus berarti membuka hati kita pada firman Tuhan. Puasa dilakukan sebagai bentuk penyangkalan diri. Kita dapat menemukan kembali anugerah Tuhan dan menyadari bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kita menemukan pemenuhan di dalam Dia. Puasa juga membantu mengenali kemiskinan kita sendiri dan membantu kita untuk mencintai Tuhan dan sesama. Prapaskah adalah waktu untuk percaya, untuk menyambut Tuhan ke dalam hidup kita, dan memberikan kesempatan bagi Kristus untuk membuat tempat tinggalnya di dalam diri kita. Pope Francis menghubungkan keutamaan harapan dengan air hidup yang dijanjikan Yesus kepada wanita Samaria di sumur. Ini bukan air fisik yang wanita harapkan, melainkan Roh Kudus yang diberikan melalui misteri Paskah. Meskipun harapan mungkin menentang di masa-masa yang rapuh dan tidak pasti ini, Prapaskah justru merupakan musim pengharapan saat kita kembali kepada Tuhan. Harapan diberikan kepada kita sebagai inspirasi dan cahaya batin melalui pemenungan dan doa dalam hati. Pengalaman pengharapan dalam Prapaskah berarti menerima pengharapan dari Kristus yang memberikan nyawanya di kayu salib dan dibangkitkan oleh Tuhan pada hari ketiga. Cinta adalah lompatan hati, kata Pope Francis. Itu membawa kita keluar dari diri kita sendiri dan menciptakan ikatan berbagi dan persekutuan. Bapak Suci menekankan perlunya cinta sosial dalam membangun peradaban cinta. Cinta adalah hadiah yang memberi makna pada hidup kita, katanya. Kasih membantu kita melihat semua sebagai saudara dan saudari kita. Kasih berlipat ganda ketika diberikan dengan cinta, seperti yang kita lihat, tidak hanya dalam kitab suci, tetapi juga dalam kehidupan kita sendiri. Ketika kita memberi sedekah dengan sukacita dan sederhana. Untuk mengalami prapaskah dengan cinta berarti merawat mereka yang menderita atau merasa ditinggalkan karena pandemik COVID-19. Pope mengundang kita untuk mengucapkan kata-kata yang meyakinkan dan membantu orang lain untuk menyadari bahwa Allah mengasihi mereka sebagai putra dan putrinya. Setelah mengingatkan kita bahwa setiap saat dalam hidup kita adalah waktu untuk percaya, berharap, dan mencintai, Paus menyimpulkan dengan mengatakan, panggilan untuk mengalami Prapaskah sebagai perjalanan pertobatan, doa, dan berbahagi, membantu kita sebagai community dan sebagai individu untuk menghidupkan kembali iman yang datang dari Kristus yang hidup. Pengharapan yang diilhami oleh nafas Roh Kudus dan cinta yang mengalir dari hati yang penuh belas kasihan Bapa. Akhirnya,
Saudara dan saudari yang terkasih para belia, kita juga mengingati pesan Bapak Uskup kita yang sering mengatakan, jangan mencari masa, tetapi ambillah masa untuk bersama-sama dengan Tuhan. Supaya kita sentiasa dikuatkan oleh sabdanya dan membantu kita untuk menjadi setia, untuk bersatu, dan memimpin kita pada kekudusan. Dan akhirnya, saudara dan saudari, para belia yang dikasihi semua, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ini di dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 18. Dan Allah juga menguatkan kita melalui sabdanya di dalam Yesaya bab 41 ayat 10 yang mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Maka dengan itu saudara-saudari yang terkasih para belia, tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini kalau kita percaya kepada Tuhan. Kita percayakan sepenuhnya kehidupan kita ini di tangan Tuhan, terutama sekali masa keremajaan kita. Dan jangan disia-siakan. Semoga Tuhan terus memberkati kita, menerangi akal budi kita, dan memimpin kita dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati. Bangkitlah sekarang, jadilah terang, sebab kemuliaan Tuhan di atasmu. Bangkitlah sekarang, jadilah terang, sebab kemuliaan Tuhan di atasmu. Bangkitlah sekarang, jadilah terang. Shalom, selamat pagi, khusus bagi para belia di Keuskupan Keningau. Seperti di masa-masa yang lalu, kita menyambut Hari Belia Sedunia pada perayaan Hari Minggu Palma. Tetapi tahun ini saya diberitahu bahwa World Youth Day itu akan disambut pada Pesta Kristus Raja nanti pada bulan November, ya. Namun kita di Keuskupan Keningau mengambil keputusan supaya kita rayakan World Youth Day bagi kita pada hari Minggu Palma ini. Tetapi pada bulan November nanti, sempena dengan Pesta Kristus Raja, kita akan rayakan sekali lagi. Saudara-saudari, dimanapun kita berada, kita bersyukur kepada Tuhan karena keuskupan kita sebenarnya, kalau kita lihat kehadiran umat, saya rasa 80% hingga 90% yang turut serta dalam perayaan-perayaan Ekaristi atau ibadat itu adalah golongan belia. Dan saya sungguh berbangga dengan keadaan ini, karena memang kita tahu bahwa belia adalah harapan gereja pada masa ini dan pada masa akan datang. Oleh itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak para belia supaya menyadari perkara ini dan sentiasa bersyukur, sentiasa menyadari peranan kita sebagai belia di Keuskupan Keningau, di peringkat paroki, peringkat zone, peringkat KUK, peringkat KKD. Nah, supaya
para belia, kita senantiasa dapat memainkan peranan kita sebagai anggota-anggota gereja dari awal. Maka perlulah supaya kita ada perancangan untuk diri kita sebagai belia, khususnya secara individual dan juga bersama-sama. Maksud saya di sini supaya kita punya peranan, keturutsertaan di dalam membangun gereja yang kita harapkan, yaitu komuniti umat Allah yang komited dan efektif melayani kerajaan Allah. Maka kita secara individu dan bersama-sama perlu ada landasan perjalanan hidup dan perjalanan iman. Dan selalu saya mengingatkan kita bahwa ada 3 hal yang perlu kita selalu sedari dan taati. Pertama ialah supaya kita senantiasa bangga dengan identiti kita sebagai pengikut-pengikut dan sebagai murid-murid Yesus. Kita adalah milik Kristus melalui pembaptisan, dan oleh kerana pembaptisan juga maka kita tergabung di dalam keluarga Kristus, yaitu gereja. Jadi kita harus selalu menyadari dan berbangga tentang hal ini. Kerana kalau kita tidak ada semangat kekitaan dengan gereja, memang kita lemah dan kita tidak ambil peduli terhadap apa yang berlaku ataupun terhadap kebajikan gereja. Jadi itu yang pertama, ya. Kita harus selalu bangga dengan identiti kita. Lalu dalam hidup kita sehari-hari secara individu dan juga sebagai community, kita juga harus memperlihatkan, membuktikan kebanggaan kita itu dengan mempraktikkan, mengamalkan hidup yang benar-benar menggambarkan kebanggaan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Seperti yang dilakukan oleh umat awal, seperti yang kita dapat baca dalam Kisah Para Rasul, ya, bab 2 dan sampai bab 4, bagaimana mereka itu hidup bersama, bagaimana mereka itu hidup sehati sefikiran. Itulah semangat kekitaan mereka yang mereka banggakan. Lalu kalau sudah ada semangat kebanggaan kita itu terhadap identiti kita, maka yang kedua yang perlu kita selalu ingat ialah kita ini adalah utusan Yesus. Kerana dari pembaptisan kita diutus, dan kerana itu kita selalu harus ingat dengan misi kita, seperti yang diharapkan Yesus. Kalau kita baca dalam Matius bab 5 ayat 13 sampai 16, di mana dia mengatakan, kamu bagaikan garam, kamu bagaikan cahaya. Jadi dimanapun kita berada, khusus sebagai belia, kita harus selalu ingat misi kita. Kita membawa pengaruh-pengaruh yang baik di mana kita berada, sama ada kita itu bekerja atau belajar, dimanapun kita berada, kita harus selalu ingat misi kita ini, supaya kita tidak mudah terpengaruh, terjerumus, ataupun hanyut di dalam arus yang tidak baik, budaya yang tidak baik, tetapi kita selalu berpegang teguh kepada identiti kita dan bangga juga dengan misi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus.
Yang ketiga yang perlu ada pada kita ialah selalu menyadari bahwa hidup ini adalah sementara. Ya, tidak ada orang yang akan tinggal di dunia ini walaupun ya, dia kaya kah, dia tegap kah, banyak harta kah, tetapi satu masa nanti dia akan kembali kepada penciptanya. Ya. Jadi bagi kita sebagai belia, perkara ini harus kita sadari dari awal. Jangan sekali-kali kita mengingatkan bahwa kita ini masih muda, masih kuat, masih tegap, masih cantik, maka lama lagi baru mati. Tidak. Ya, bila-bila masa kita boleh dipanggil oleh Tuhan. Oleh itu, ya bukan menakutkan, tetapi ini adalah perancangan yang bijaksana bagi kita, supaya kita tidak mudah lupa ya, bahwa kita ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah yang mencipta kita. Oleh itu, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, jangan sekali-kali kita melupakan destinasi hidup kita. Rancang hidup kita setiap hari supaya kita tidak jauh, ya, tidak terpisah dari Tuhan, Allah, pencipta kita. Kepada Dia kita akan kembali. Sebab itulah kita mempunyai perancangan pastoral yang sudah beberapa tahun mengajak kita, termasuk para belia, supaya hidup kita selalu kita utamakan kesatuan kita dengan Kristus. Supaya kita juga didorong untuk hidup bersatu dengan satu sama lain sebagai umatnya. Dan selain kesatuan, kita harus hidup juga selalu setia kepada kehendaknya. Ya, kehendak Tuhan itu memang bukan mudah, ya, tetapi Yesus sendiri mengatakan, kalau sesiapa mau mengikut aku, seseorang itu perlu jangan mementingkan dirinya sendiri, memikul salibnya tiap-tiap hari dan mengikut aku. Itulah gaya hidup yang perlu ada pada kita. Ya. Kita boleh rujuk ini dalam Lukas bab 9 ayat 23. Ya. Lalu kalau kita sudah ya ada kebanggaan, ada kesatuan dengan Kristus, kesetiaan dengan Dia, tentu sekali kita dapat hidup dalam perlindungan Roh Kudus. Ya. Mengingatkan diri kita bahwa dalam perjalanan hidup ini memang banyak godaan yang boleh membawa kita melupakan dan membelakangi Yesus. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada lain yang boleh memberi jaminan yang boleh membawa kita ke rumah Bapa di surga. Jadi inilah harapan saya, saudara-saudari, khusus bagi para belia, supaya menyambut hari belia bagi kita di Keuskupan Keningau sempena dengan Palm Sunday ataupun hari Minggu Palma ini, supaya kita selalu hidup dalam kesatuan, kesetiaan, dan kekudusan Yesus Kristus. Shalom. Terima kasih, puji Tuhan. Queridos jóvenes, también Dios se fija en ustedes y los llama, y cuando lo hace, está mirando todo el amor que son capaces de ofrecer. Como la joven de Nazaret, pueden mejorar el mundo para dejar una huella que marque la historia, la de ustedes y la de muchos. La Iglesia y la sociedad los necesitan. Con sus planteos, con el coraje que tienen, con sus sueños e ideales, se caen los muros del inmovilismo y se abren caminos que nos llevan a un mundo mejor, más justo, menos cruel y más humano.
we spread our wings, and here we are. And with Mary proclaiming our yes, we seek to serve and follow the will of the Lord our Father. Chiamati ad essere come Cristo Gesù, vogliamo dare, diventare docili assim, essere come Maria. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços, à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. Tu que buscas saber quién eres, parte a descubrir, ven a ver lo que vi. Ven con nosotros a mirar más allá De lo que haces y que no te deja de ir y amar. Oublie le passé, médite pendant, écoute dans ton cœur et pars sans peur sur cette mission. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços, à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. È stata Maria ad accogliere per prima la grande sorpresa della vita per sempre. Fiduciosa e semplice vuole ricevere il grande mistero di un Dio che è per te, per me. No puedo callar, no puedo dejar de cantar mi Señor. Cuenta conmigo, no más callaré. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços, à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. Sans aucun doute sur sa mission, si jeune Marie quitte promptement sa maison et part dans les montagnes voir Élisabeth et trouve immédiatement salutation, communion. Le fruit est béni, c'est mon Seigneur, and I want to hear you trust in my word, and happiness is yours. Todos vão ouvir a nossa voz,
não mais deixarei.